Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita bukan hanya mau membahas masalah dalam negeri ya, kita sedikit melancong ke Amerika. Ya. Nah ini kalau di Amerika ini seperti negara lainnya ada central bank. Jadi pusatnya bank. Ya. Apa itu central bank? Jadi dia board of director. About central bank. Singkatnya dia selalu dipanggil the Reserve, Federal Reserve. The Federal Reserve System is the central bank of United States. Ya. Jadi seperti Bank Indonesia juga. Ya. It perform five general functions to promote the effective operation of U.S. economy and more generally the public interest. Nah ini Central Bank of America. Jadi kekuatannya Amerika itu bukan hanya pada tentaranya aja ya, tetapi pada juga kekuatan pada perekonomian dan keuangan dunia internasional. Nah ini bos-bosnya semua. Nah, Federal Reserve. Ini strukturnya nih. About Federal Reserve Bank Amerika. Jadi beda dengan Citibank atau Bank of America ya. Jadi ini pusatnya para perbank seperti sentral banknya. Seperti Bank Indonesia. Seperti ya mirip aja ya. Jadi terdiri dari ini Board of Governor Federal Reserve Bank. Board of Governor ini ada 12 bank. Nah ini Federal Reserve Bank. Jadi Federal Reserve Bank itu ada 12 ya, 1 sampai 12 ya. Dia ada bank. Jadi bank federal yang sesuai dengan undang perbankan di Amerika ya. Jadi ada 12 bank di situ yang terletak di Boston, New York, Philadelphia, sampai San Francisco. Di antaranya ini ada bank swasta juga. Jadi nggak semuanya bank milik pemerintah ya. Jadi 12 bank ini gubernurnya ada di sini. Jadi mereka dinamakan gubernur. Tuh ada di sini dia. Board of Governor. 12 bank tadi. 12 bank tadi itu ada di beberapa negara bagian. Tapi dia sebagian ada yang swasta. Ya, tapi besar pasti. Ya, tanggung jawabnya ini semua ya. Dia menjaga monetary policy, kebijakan moneter, melakukan supervisi dan membuat peraturan, menjaga stabilitas finansial, membuat juga payment system. Ya. Jadi itu yang intinya. Ya, central bank. Jadi Amerika itu kekuatannya bukan hanya di militer ya atau di bidang media, tetapi juga kekuatannya di bidang ekonomi dan keuangan. Di antaranya ini Federal Reserve Bank ya. Dia juga menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga dalam mata uang dolar di Amerika, nah dinaikkan oleh ini nih 12 Reserve Bank gubernur ya, Board of Governor ya. Gitu loh. Satu itu, jadi kekuatannya Amerika. Kedua, ini pasar keuangan New York. Nah ini, ya New York Stock Exchange, ya New York Stock Exchange. Di sini pasar modal, ya dengan ribuan macam saham dan obligasi maupun juga produk-produk finansial lainnya ya.
Nih adanya namanya di New York Stock Exchange, adanya di New York ya. Ini nanti bisa lihat sendiri nih, tuh ininya nih, ya. New York Stock Exchange. Ini orang-orang pinter-pinter semua ya, yang kerja di sini. Gajinya sebulan puluhan ribu US dollar sebulan. Ada yang gajinya $1 juta per bulan. Nah berikutnya Nasdaq. Sama juga Nasdaq itu ada di New York juga ya. Jadi Wall Street ya. Nomor 11 sampai 21 Wall Street. Adanya di New York juga. Kalau di Nasdaq ini saham-saham teknologi semuanya. Kalau di New York tadi saham campuran. Seluruh saham, ribuan saham di sana. Ini hanya teknologi aja. Jadi kekuatan Amerika itu ada di Federal Reserve, saham, New York Stock Exchange, dan Nasdaq. Tambah lagi satu lagi Chicago. Chicago itu untuk pasar komoditas. Ya. Jadi dalam satu malam aja nih transaksi di sini dan di sini itu satu malam itu bisa mencapai sekitar 3.000 triliun US dollar. 3.000 triliun US dollar. Isinya orang-orang pintar semua itu. Ya. Dimana mungkin secara matematik, kimia segala macam nilainya 10 semua itu. Ya, IT, ekonomi. Makanya di sini kepala cepat botak. Ya. Muka cepat cemberut, muram, stres. Ya. 3.000 triliun US dollar perdagangannya satu malam omsetnya. Ya. Nah, mengenai bunga ditentukan oleh ini nih. Namanya Federal Reserve. Ya. Oh, pusing sendiri kita bacanya nih. Ada berapa 50 item kalau mau dibaca. Ya. Kalau mau dianalisa atau mau dipelajari lebih lanjut, bahasa Inggris harus dapat 100 plus. Minimum pendidikan S2. Bidang keuangan, investasi maupun juga ekonomi. Ini kalau mau baca ini. Ya. Udah pusing sendiri deh pokoknya. Gitu aja. Jadi kekuatan Amerika bukan hanya di militer atau pertahanan, tapi juga di bidang keuangan dan ekonomi. Ya. Jadi Amerika memang sulit dikalahkan dalam segala aspek dalam permainan politik, ekonomi dan militer global. Ya. Pusatnya hanya di Amerika. Nah, apabila suku bunga itu naik terus, ya, sekarang itu udah sekitar 5,75% ya. Nah, ini berbahaya. Suku bunga di global termasuk di Indonesia akan naik juga gitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat data-datanya nih, waduh pusing banget ya. Jadi di sini ada pelajaran akuntansi juga mengenai akuntansi perbankannya. Jadi ini ada monetary policy. Kita coba lihat bagaimana dia menjaga stabilitas moneternya. Ya. Ada namanya Federal Open Market Committee. Ini yang akan menaikkan tingkat suku bunga nih. Ya. Nah, di sini dia meeting. Sebelum menaikkan dia meeting yang 12 gubernur dari 12 bank. Itu ada jadwal meetingnya. Tahun 2023 jadwal meetingnya. Ya. Aduh. 2023 nih jadwal meetingnya nih. Januari Februari udah lewat. Juni udah lewat. Juli udah lewat ya. Nah, yang baru terakhir September. Nih, tanggal 19-20 September. Meeting terakhir. Jadi setiap meeting ini dia
menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan atau tidak melakukan sesuatu. Berikutnya tinggal 2 kali meeting, Oktober, November, dan Desember, ya. Gitu loh. 2 kali meeting lagi untuk 2023, ya. Meeting bulan Oktober atau Desember. Apakah 2 kali meeting ini akan menaikkan tingkat suku bunga, ya, untuk melawan Rusia? Biasanya untuk melawan Rusia dia akan menggunakan kekuatan ekonominya Amerika dengan menaikkan tingkat suku bunga terus sampai Rusia akhirnya menghentikan perperangan, ya. Itu kuncinya. Jadi Amerika nggak perlu senjata juga atau nggak perlu pasukan juga di Rusia sana atau di Ukraina. Dia cukup menekan dengan tingkat suku bunga, ya. Kalau dia mau naikkan ini secara drastis 1% aja atau 100 basis point istilahnya, maka negara-negara lain akan merasakan dampaknya. Jadi akan naik juga tingkat suku bunga di negara-negara lain mengikuti kenaikan tingkat suku bunga di Amerika, ya. Akhirnya ekonomi akan melemah, gitu. Kalau tingkat suku bunga naik, perekonomian akan melemah. Artinya pertumbuhan ekonomi, GDP-nya itu akan menurun. Ini apakah Amerika akan melakukan lagi kenaikan tingkat suku bunga di sini sampai 2024? Kita lihat lagi, trennya aja naik untuk melawan Rusia. Jadi tingkat suku bunga di Amerika pasti naik terus, ya. Tertinggi pernah 14-17% setelah tahun 1982 sampai 1992, ya. Tertinggi itu pernah sekitar situ. Apakah polanya akan mengikuti yang lalu sampai 14-17%? Sepertinya akan terjadi. Oke, makanya rakyatnya harus hemat-hemat, super hemat, agar terhindar dari gelombang kekacauan ekonomi global akibat perang Rusia dan Ukraina. Oke, begitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.